Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan manga Tensura Makoku Gurashi no Trinity, chapter 25 sampai chapter 28. Di sini kita akan diperlihatkan Diablo yang hampir membunuh Foss karena Foss mendekati Rimuru Sama. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Pada saat ini, Foss telah menunggu kedatangan pengungsi dari Zurazania. Di saat mengintai dari atas pohon, Foss melihat Albis yang sedang menuju ke Tempest. Namun ketika Foss akan pergi untuk menyapanya, tiba-tiba Albis telah menghilang dari pandangannya. Dan ternyata, Albis seketika telah berada di belakang Foss dalam sekejap. Albis merasa jika dirinya telah dimata-matai, tapi ternyata itu adalah Foss yang ditugaskan ke Tempest atas perintah Karyon Sama. Foss berkata, "Namaku adalah Foss, dan di sini aku telah bekerja di bawah pasukan keamanan Tempest untuk saat ini." Albis berkata, "Penyembunyian hawa kehadiranmu masih kurang sempurna, Foss." Foss menjawab, "Aku akan memperbaikinya." Foss kemudian bertanya, "Apakah para pengungsi mengikuti Anda dari belakang?" Albis menjawab, "Ya, aku pergi ke depan sendiri. Aku ingin bertemu dengan Rimuru Sama. Bisakah kau mengaturnya?" Foss menjawab, "Rimuru Sama masih tertidur. Itu mungkin memakan waktu yang cukup lama. Jadi, mohon tunggu sebentar." Foss kemudian menghubungi markas pusat jika para pengungsi dari Zurazania akan segera tiba. Setelah menghubungi markas pusat, Foss kemudian berkata, "Albis Sama, pasukan keamanan akan menunggumu di pintu masuk kota, dan saya akan memimpin para pengungsi segera." Albis menjawab, "Baiklah, Foss." Di saat Albis akan pergi, Foss bertanya lagi, "Albis Sama, apa yang terjadi dalam pertempuran Karyon Sama dengan Minim Sama? Apakah Karyon Sama menang?" Albis menjawab, "Kami meninggalkan Zurazania sebelum pertempuran mereka dimulai, dan kami juga belum menerima kabar dari Popio yang sedang menyaksikan di sana." Foss dengan wajah cemas berkata, "Baiklah, aku mengerti." Albis kemudian pergi dengan berkata, "Aku akan menyerahkan para pengungsi padamu." Segera setelah itu, Foss pun pergi untuk memimpin para pengungsi dari Zurazania. Di sana terlihat begitu banyak yang datang dari Zurazania. Sesaat kemudian, Foss juga telah mendapat kabar jika Rimuru Sama telah terbangun dari tidurnya. Foss yang mendengar itu pun terlihat senang. Di sini Foss bersama pasukan keamanan lainnya terus membimbing para pengungsi dari Zurazania ke tempat yang telah disediakan di Tempest. Namun tiba-tiba di sana terjadi sebuah keributan. Foss pun akan segera ke sana. Dan ternyata di sana terlihat salah satu pengungsi dari Zurazania yang sedang membentak pasukan keamanan dari Tempest. Pengungsi itu berkata, "Tidak ada orang lemah yang bisa memerintahkan kami." Pasukan keamanan itu menjawab, "Tolong, kami benar-benar membutuhkan Anda untuk mematuhi aturan di sini." Setelah Foss tiba di tempat seorang pengungsi yang ribut itu, Foss berkata, "Kau kuat atau lemah tidak masalah di negara ini, jadi tolong patuhilah aturan di sini." Akan tetapi, pengungsi itu menjawab, "Hah? Diamlah kau. Seorang likantrop pengecut yang telah menghabiskan banyak waktu di tempat bermain kecil ini harus mengurus dirinya sendiri." Pengungsi itu kemudian melepaskan tinjunya kepada Foss. Namun Foss dengan cepat menghindari tinju tersebut dan menyerang balik. Alhasil, Foss pun berhasil melepaskan tinjunya tepat di wajah seorang pengungsi tersebut. Foss berkata, "Ras kuat atau lemah tidak masalah di negara ini, tapi itu bukan berarti kami semua lemah." Dan setelah itu, datanglah Crucius. Crucius yang mendengar itu pun berkata, "Dengarlah semuanya. Di negara ini kekuasaan bukanlah segalanya. Dan ingatlah bahwa Tempest telah menerima kita sebagai pengungsi. Selama kita berada di negara mereka, kita harus mematuhi aturan mereka. Dan jika ada yang keberatan dengan itu, maju dan lawanlah aku."
Seseorang menjawab Crucius. Gonggongan yang bagus sekali, Crucius. Dan ternyata orang itu adalah Sophia yang menjawab Crucius. Sophia dan Albis telah datang di tempat pengungsian. Sophia dengan wajah menakutkan berteriak kepada para pengungsi. Dengarlah semuanya, Tempest dan Zurazania adalah negara sekutu. Berkelahi dengan negara ini tidak ada bedanya dengan meludahi wajah Carrion sama. Dan kita dari Zurazania tidak memiliki orang bodoh seperti itu, bukan? Albis menambahkan, jika ada orang bodoh seperti itu, aku akan membunuhnya sendiri. Para pengungsi itu pun terlihat sangat takut dengan aura penindasan yang dipancarkan Sophia dan Albis. Setelah semua orang tenang, Rigur menyambut kedatangan para pengungsi dari Zurazania tersebut dengan berkata, "Selamat datang di negara kami. Rimuru sama menyambut kalian semua dengan tangan terbuka. Namun, negara kami memiliki seperangkat aturannya sendiri, jadi kami meminta kalian untuk mengikutinya. Aku senang jika kalian sepakat untuk itu, dan beristirahatlah untuk mengurangi kelelahan dari perjalanan kalian. Setelah itu, kami akan mengadakan pesta untuk merayakan pencapaian Rimuru sama yang telah menjadi Raja Iblis, dan kalian dipersilakan untuk menikmati pesta itu juga." Setelah beberapa saat kemudian, pesta telah dimulai. Semua orang pun menikmati makanan dan minuman yang telah disediakan di pesta ini. Ketika pesta itu selesai, Phos melihat Poppio yang telah tiba di Tempest. Seperti yang dikatakan sebelumnya, Poppio telah menyaksikan pertarungan Carrion dengan Milim. Jika Poppio sudah tiba di sini, itu artinya pertarungan Carrion dengan Milim sudah berakhir. Phos pun ingin bertanya tentang keadaan Carrion sama. Namun di sana terlihat Poppio bersama Albis sedang membicarakan hal penting dengan Rimuru sama. Karena Phos di sini sangat ingin mengetahui kabar Carrion sama, Phos pun memberanikan diri untuk bertanya secara singkat tentang keadaan Carrion sama. Namun di saat Phos akan menghampiri mereka, tiba-tiba Phos merasa merinding di sekujur tubuhnya. Phos telah dihentikan oleh seseorang dari belakang. Dan ternyata orang tersebut adalah Diablo yang akan mencengkram leher Phos dengan niat membunuh. Diablo berkata, "Hei gadis kecil yang mencurigakan, apa yang kamu lakukan? Kuharap kau tidak mencoba menargetkan Rimuru sama. Aku mungkin harus melenyapkanmu tergantung pada tanggapanmu." Phos yang mendengar itu pun sangat terkejut. Apa? Menargetkan Rimuru sama? Tentu saja tidak. Aku adalah anggota pasukan keamanan atau Keibitai. Aku hanya ingin bertanya kepada Poppio sama tentang keadaan Carrion sama. Setelah mendengar jawaban Phos, Diablo pun melepaskan cengkramannya dari leher Phos. Di satu sisi, Phos pun masih merinding. Phos merasa jika jawabannya salah, mungkin orang ini akan membunuhku. Siapa sebenarnya pria ini? Phos kemudian memberanikan diri untuk bertanya, "Bolehkah aku bertanya tentang siapakah Anda sebenarnya?" Diablo menjawab, "Oh ya, aku belum memperkenalkan diri ya. Aku adalah iblis yang bernama Diablo. Aku telah menanggapi panggilan Rimuru sama dan bergegas ke sisinya. Nama ini juga pemberian dari Rimuru sama. Nama yang begitu indah, bukan?" Phos yang mendengar itu pun sangat terkejut. Phos bergumam, sejak kapan Rimuru sama memiliki iblis yang melayaninya? Diablo berkata, "Kau sepertinya memiliki urusan dengan orang-orang yang ada di sana. Tapi kau sebaiknya harus menunggu. Aku memintamu untuk tidak mengganggu Rimuru sama." Setelah itu, Diablo pun pergi. Phos yang mendengar perkataan Diablo itu pun mematuhinya dan akan menunggu pembicaraan mereka selesai. Setelah menunggu lama, Phos akhirnya memiliki kesempatan untuk bertanya kepada Poppio sama. Namun di saat Phos akan menanyakan keadaan Carrion sama, Poppio, Albis, dan Sophia menyuruh Phos untuk mengumpulkan para pengungsi besok pagi. Albis, Sophia, dan Poppio akan menyampaikan keadaan negara Zurazania dan Carrion sama kepada semua orang. Phos pun mematuhi perintah tersebut. Dan di keesokan harinya, Phos telah mengumpulkan para pengungsi di sebuah lapangan. Segera setelah itu, datanglah Albis, Sophia, dan Poppio. Di depan para pengungsi dari Zurazania, Poppio kemudian menceritakan semua yang terjadi ketika pertempuran Raja Iblis Carrion melawan Raja Iblis Milim.
kerajaan binatang Zurazania telah dihancurkan oleh Raja Iblis Milim, sedangkan Carrion Sama telah dijatuhkan oleh Raja Iblis Frey di tengah pertempurannya dengan Raja Iblis Milim. Ketika semua orang mendengar kabar itu, mereka semua pun sangat terkejut dan panik. Mereka tidak ingin percaya jika Carrion Sama telah dikalahkan. Itu tidak mungkin. Ketika semua orang terlihat panik, Popio melanjutkan perkataannya. Namun, Carrion Sama masih hidup. Semua orang yang mendengar itu pun kembali bersemangat. Hurrah! Popio berkata, meskipun kita tidak tahu apa tujuannya, tapi aku melihat jika Raja Iblis Frey telah membawa Carrion Sama ke arah kerajaan boneka G-Staff, tempat Raja Iblis Clayman. Setelah mendengar perkataan Popio tersebut, para pengungsi itu pun sangat marah dan berkata, "Hah? Clayman juga terlibat? Kita harus cepat menghancurkan kerajaan G-Staff, dan kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu ini. Kita harus menyelamatkan Carrion Sama." Di satu sisi, Foss bergumam. Seperti yang dikatakan Myoran Sama sebelumnya, jika Raja Iblis Clayman adalah dalang di balik layar. Ketika para pengungsi sangat tidak sabar untuk menghancurkan kerajaan G-Staff, Sophia berteriak dan berkata, "Diam! Aku tahu perasaan kalian semua. Aku juga ingin menyelamatkan Carrion Sama secepatnya. Tapi, meskipun menyakitkan untuk dikatakan, kenyataannya kita akan sulit untuk menghancurkan kerajaan G-Staff sendiri." Albis berteriak dan berkata, penguasa hutan ini, Rimuru Sama, telah menawarkan dukungan penuhnya dalam upaya menyelamatkan Carrion Sama. Sebagai gantinya, Rimuru Sama meminta bantuan kita dalam melenyapkan Raja Iblis Clayman. Untuk menempatkan kepercayaan mereka pada kita akan memberikan Tempest kerjasama penuh kita. Dalam persiapan untuk pertempuran yang akan datang, asah cakarmu, pertajam taringmu, kita semua akan menghancurkan musuh kita. Semua pengungsi dari Zurazania itu pun berteriak meraung. Hurrah! Foss bergumam. Zurazania dan Tempest telah bekerja sama untuk menyelamatkan Carrion Sama. Tanganku gemetar karena saking gembiranya. Aku harus menjadi lebih kuat. Namun tiba-tiba, Foss dan semua orang merasakan munculnya aura yang sangat luar biasa. Setelah beberapa saat, Foss dan yang lainnya pun mendapat informasi yang berkata, pemberitahuan, di dalam gua yang tersegel di hutan Jura, Veldora telah bangkit kembali. Rimuru Sama sedang sendirian di dalam gua, dan dia meminta untuk tidak diganggu. Tuan kita aman dan sehat. Sampai Tuan kita kembali, lakukan tugas kalian. Jadi gini Pak, ini adalah peristiwa ketika Rimuru telah membuka cycle Veldora di episode 1 season 2 part 2 gitu Pak. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.